Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2081. Penjelasan Yahiko membuat Charlie waspada. Dia bertanya, "Tuan Ito, Anda kenal dengan Direktur Nippon Steel?" "Ya," Yahiko menjawab dengan sangat serius. "Nama Direktur Nippon Steel adalah Shinwa Watanabe. Kami sangat kuat." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu tolong tanyakan padanya apakah dia bekerja sama dengan perusahaan China untuk membangun pabrik baru-baru ini. Jika benar, tanyakan kepada siapa dia bekerja sama dan apakah sudah terselesaikan." Yahiko langsung berkata, "Oke, Tuan Wade, saya akan menanyakannya sekarang." Jasmine bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah menurut Anda ada yang salah dengan Tuan Watanabe?" Charlie menghiburnya. "Satu adalah Shinwa Watanabe, dan dua adalah wakil direktur yang memintamu menemui Watanabe. Keduanya patut dicontoh, tetapi saya masih belum dapat menentukan siapa yang bermasalah. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Bisa jadi salah satu masalah atau keduanya bermasalah." Jasmine mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini karena dia sangat jelas di dalam hatinya bahwa masalah ini jauh di luar kendalinya. Karena Charlie telah hadir di Jepang untuk membantu, dia akan sepenuhnya mematuhi pengaturannya. Begitu Yahiko mendengar bahwa mungkin ada masalah, dia dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, "Tuan Wade, saya sangat akrab dengan Shinwa Watanabe. Meskipun dia sedikit licik dalam metode bisnisnya, dia sangat jujur. Saya yakin dia tidak ada hubungannya dengan percobaan pembunuhan Nona Mor." Charlie kecil tersenyum. "Tuan Ito, bukannya aku tidak percaya padamu. Masalah ini melibatkan banyak nyawa, jadi aku harus lebih berhati-hati. Tolong bantu aku menanyakan Tuan Watanabe. Anda juga bisa bertanya sialami mungkin. Jangan membuat dia tahu maksud kita." Yahiko mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Shinwa Watanabe dan menelepon. Panggilan terhubung dengan cepat, dan suara malas datang. "Hei, Ito, apa yang kamu ingin di telepon sepagi ini?" Yahiko tertawa dan berkata, "Watanabe, di mana kamu sekarang?" Shinwa Watanabe menguap, "Aku tidur. Di mana lagi aku bisa? Ada apa denganmu? Jika tidak ada yang penting, aku mau tidur lagi." Yahiko berkata, "Saya dengar kamu ingin bekerja sama dengan perusahaan China. Apakah ada perusahaan yang datang kepada Anda?" Shinwa bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda punya rencana untuk memasuki industri baja juga?" Yahiko berkata, Tidak. Saya hanya bertanya. Saya kebetulan mengenal beberapa teman di Tiongkok. Jika kamu belum memutuskan, saya mungkin dapat membantu kesepakatan." Shinwa berkata, "Kami memang sedang mempertimbangkan masalah ini. Rupanya kami memang terhubung dengan beberapa perusahaan China yang kuat baru-baru ini. Tetapi saya menyerahkan urusan ini pada Hashimoto." Yahiko bertanya, "Hashimoto, apakah itu Kazumi Hashimoto?" "Ya," Shinwa berkata sambil tersenyum. "Sejujurnya, kerjasama untuk membangun pabrik seperti ini bukanlah bisnis besar bagi Nippon Steel secara keseluruhan. Saya biasanya tidak ikut campur. Tetapi jika kamu memiliki teman yang ingin bekerja sama, saya akan mendengar pendapatmu." Yahiko tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Tetapi apakah Hashimoto sudah memiliki mitra kerja yang dikonfirmasi? Jika dia sudah memiliki calon mitra kuat dan aku akan tiba-tiba masuk, aku khawatir itu tidak pantas." Shinwa berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatirkan Hashimoto. Dia adalah pekerja senior. Jika saya tidak bertanya tentang apapun, dia akan membuat keputusan. Tetapi jika saya meminta, dia harus mendengarkan perintah." Yahiko tertawa. "Oke, saya mengerti. Saya akan menanyakan detailnya kepada teman saya. Saya akan menghubungi kamu lagi jika diperlukan." Shinwa berkata, "Ada hal lain lagi. Aku akan menutup telepon dulu. Aku ingin melanjutkan tidur." "Oke. Tidurlah." Setelah menutup telepon, Yahiko berkata kepada Charlie, "Tuan Wade,
Sepertinya Watanabe benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia bahkan tidak bertanya kepada Nona Mor dan Hashimoto tentang kerja sama mereka. Jadi bagaimana mungkin dia terlibat dalam percobaan pembunuhan Nona Mor? Bab 2082. Charlie sedikit mengangguk dan menatap Jasmine di sana. Apakah Hashimoto itu menghubungimu kemarin dan memintamu menandatangani kontrak dengan direktur? Jasmine berkata dengan tegas. Ya benar. Kazumi Hashimoto menelepon saya dan meminta saya pergi ke distrik Nishitama untuk menandatangani kontrak dengan direktur. Charlie terlihat dingin. Sepertinya masalahnya terletak pada Kazumi Hashimoto ini. Dia pasti sengaja menipumu pergi ke distrik Nishitama. Dia juga mengatur penyergapan di jalan gunung. Jasmine bertanya dengan sangat bingung. Tuan Wade, saya tidak mengerti mengapa Kazumo ingin menyakiti saya. Saya tidak memiliki masalah atau kebencian dengan dia. Kami bahkan belum pernah berinteraksi sebelumnya. Mengapa dia ingin membunuhku? Charlie berkata dengan dingin. Banyak pelaku dan korban tidak saling mengenal. Apa yang sebenarnya mendorong seseorang untuk membunuh? Sebagian besar adalah karena keuntungan. Pasti dia mendapatkan keuntungan dengan membunuhmu. Jadi dia melakukannya. Jasmine bahkan lebih terkejut lagi. Dan bertanya. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Jika aku mati, apa untungnya bagi dia? Dia tidak akan mendapat manfaat apapun. Charlie memandang Jasmine dan berkata dengan serius. Jika kamu mati, mungkin sulit dia mendapatkan manfaat apapun secara langsung. Tetapi kuncinya adalah, ada orang lain yang memberikan keuntungan setelah kamu mati. Ekspresi Jasmine segera menegangkan. Tuan Wade, kamu, maksudmu, ada seseorang yang meminta untuk membunuhku. Charlie mengangguk dengan tegas. Saya pikir seharusnya seperti ini. Jasmine tiba-tiba sedikit gugup. Dia tidak mengerti. Dia berkata dengan samar. Tapi ini tidak masuk akal. Aku tidak pernah menyinggung siapapun. Dan jika saya mati, siapa yang akan diuntungkan? Charlie memandang. Tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Karena dia sudah memiliki jawaban di pikirannya. Dia merasa bahwa dalang di balik kejadian ini mungkin Reben dan Tyler. Charlie mengetahui situasi keluarga Mor dengan sangat baik. Orang tua Jasmine meninggal muda. Dan ada beberapa paman di rumah. Di antara mereka, Tyler, ayah Reben. Tyler memiliki pengaruh paling besar. Karena dia adalah putra tertua. Dan juga penerus yang direncanakan oleh lelaki tua itu. Oleh karena itu, di antara generasi Jasmine, Reben tentu saja yang paling berpengaruh. Dan karena Jasmine tidak memiliki orang tua dan sendirian, pengaruhnya tidak terlalu besar. Beruntung juga Tuan Mor merawatnya dan mencintainya. Jadi bahkan jika orang tuanya sudah tiada, dia bisa menikmati perlakuan wanita tertua. Jika Tuan Mor adalah tipe tua feodal yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, dan Jasmine tidak memiliki orang tua lagi. Dia khawatir keluarga Mor sudah lama menggunakannya sebagai alat pernikahan dan menikahkan Jasmine dengan seorang pemuda kaya dari keluarga besar. Namun, sejak Jasmine bertemu Charlie, statusnya di keluarga Mor meroket. Tuan Mor hampir mati. Jasmine lah yang meminta Charlie menyelamatkannya dari kematian. Charlie karena menghormati Jasmine, dia memberi lelaki tua itu pil peremajaan. Sehingga dia bisa mendapatkan kembali kesehatannya dan menjadi 20 tahun lebih muda. Oleh karena itu, ketika Charlie memberi Jasmine pil peremajaan sebagai hadiah di hari ulang tahunnya, Tuan Mor sangat bersemangat. Sehingga Tuan Mor menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Jasmine. Dengan cara ini, Jasmine tiba-tiba menjadi yang paling kuat di keluarga Mor. Sebaliknya, kekuatan dan pengaruh Tyler dan Reben menyusut secara signifikan. Dalam hal ini, Tyler dan Reben pasti sangat tidak puas dengan Jasmine. Begitu ketidakpuasan terus menumpuk di dalam hati mereka, seiring waktu ide untuk membunuh Jasmine akan tampak logis. Bab 2083. Jasmine tidak bisa memikirkan siapa yang menginginkan nyawanya. Terlintas dalam pemikiran bayang-bayang Reben dan Tyler. Tapi dia segera menyangkalnya. Dia dan Reben tumbuh bersama sejak mereka masih kecil. Reben memperlakukan dirinya sendiri seperti adiknya sendiri. Tidak mungkin dia bermaksud buruk padanya. Ini bukan karena Jasmine sederhana dan bodoh. Tetapi dia merasa bahwa cinta keluarga tidak bernilai harganya.
dan dia tidak boleh mencurigai sepupu dan pamannya. Charlie tahu Jasmine tidak memiliki keraguan pada Ruben. Dia hanya menyentuh topik ini secara dangkal. Dia curiga pada Ruben, namun tidak perlu memberitahu Jasmine terlalu banyak sebelum menemukan bukti yang pasti. Jadi, dia berkata kepada Jasmine, "Jasmine, kamu sementara ini tinggal di rumah Tuan Ito. Seperti yang saya pesan, jangan hubungi siapapun, apalagi memberitahu orang lain bahwa kamu masih hidup. Saya akan menyelidiki siapa yang ingin menyakitimu." Jasmine mengangguk ringan dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya mengikuti pengaturanmu." Charlie sedikit tersenyum. "Kamu belum tidur sepanjang malam. Setelah makan malam, Nona Ito menyiapkan kamar untuk kamu istirahat." Nanako segera menyambut, "Nona Mor, kamu suka gaya kamar seperti apa? Apakah itu tatami gaya Jepang atau tumpukan empuk gaya Eropa? Saya akan meminta pelayan menyiapkannya terlebih dahulu." Jasmine menjawab, "Nona Ito terlalu sopan. Saya bisa menyesuaikan." Nanako manis tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan menyiapkan kamar tamu bergaya Jepang. Kamu harus mencoba kebiasaan penduduk asli negara ini." Jasmine berkata dengan sopan, "Kalau begitu terima kasih Nona Ito." Nanako berkata dengan serius, "Nona Mor adalah teman Charlie Kun. Kamu bertamu ke rumah keluarga Ito, jadi anggap saja sebagai rumahmu sendiri." Mengatakan itu, Nanako berkata dengan sedikit penyesalan, "Nona Mor datang ke Tokyo. Seharusnya aku menemanimu jalan-jalan, tapi Charlie Kun pasti tidak akan mengizinkanmu keluar. Saya minta maaf karena kamu harus tinggal di rumah saja. Setelah masalah ini selesai, aku akan mengajakmu berkeliling." Jasmine tidak pernah menyangka Nanako sebagai wanita muda tertua dari keluarga Ito, dia sangat sopan pada dirinya. Walau identitas dan latar belakangnya jauh lebih berharga dari dirinya, Jasmine sedikit tersanjung sementara waktu. Namun, dia dengan cepat menyadari masalah yang sangat nyata di hatinya. Dia berpikir, Nona Ito belum pernah bertemu dengan saya, namun dia sangat sopan kepada saya. Ini semua pasti karena Tuan Wade. Ini semua karena kemampuan dan wibawa Tuan Wade terlalu besar. Ketika Jasmine menghela nafas, Nanako sudah menyiapkan teh matcha dalam upacara minum teh Jepang. Charlie adalah orang pertama yang diberikan cangkir teh. Dengan rasa hormat dan sedikit malu, Nanako berkata, "Charlie Kun, silakan minum perlahan." Charlie sedikit mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih Nanako." Bagaimanapun, dia mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh. Nanako melakukan hal yang sama dan memberikan cangkir ke Jasmine. Jasmine melihat Nanako sangat sopan saat menyajikan teh untuk dirinya sendiri. Namun matanya agak kurang cerah daripada saat dia menyajikan teh untuk Charlie. Sebagai seorang wanita, Jasmine tahu apa arti kecerahan mata Nanako saat dia menghadapi Charlie. Jika seorang wanita melihat seorang pria dengan cahaya yang berbeda di matanya, maka pria ini pastilah cinta di hatinya. Karena cahaya di mata adalah berkumpulnya cinta. Tiba-tiba Jasmine merasa sedih. Kesedihan ini karena sepertinya Charlie tidak kekurangan wanita yang disukai. Bab 2084. Terlebih lagi, wanita yang menyukai semuanya luar biasa. Nanako Ito di depannya adalah sosok Yamato Nadeshiko. Di Aurus Hill, ada Aurora Quinton, dan Sila yang selalu menemani Dr. Simmons. Siapa yang bisa menyaingi kecantikan mereka? Siapa yang tidak tahu bahwa keduanya sangat menyukai Charlie? Memikirkan hal ini, Jasmine menatap mata Charlie dengan sedikit kebencian. Dia menghela nafas dan berkata dalam hatinya, "Kamu bajingan. Aku tidak tahu ada berapa banyak wanita yang telah kamu rayu. Ada begitu banyak wanita di luar sana yang sangat menyayanginya. Bagaimana kamu melunasi semua hutang ini di masa depan?" Pada saat ini, Yahiko yang berada di dekatnya, untuk menyenangkan Charlie, berkata kepada Jasmine, "Nona Mor, Anda sudah tahu bagaimana hubungan saya dengan Ketua Nippon Steel Shinwa Watanabe. Setelah masalah ini selesai dan pembunuh dihukum berat, jika Anda ingin bekerja sama dengan Nippon Steel, saya dapat membantu Anda menemukan kondisi terbaik untuk bekerja sama." Jasmine berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Tuan Ito." Yahiko berkata dengan serius, "Nona Mor, Tuan Wade telah banyak membantu keluarga Ito. Bisa dibilang,
Jika bukan karena bantuan Tuan Wade, keluarga Ito mungkin sudah musnah. Berbicara tentang ini, Yahiko menghela napas. Kebaikan Tuan Wade kepada kami seperti gunung. Anda adalah temannya. Anda juga teman keluarga Ito. Membantu teman adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Setelah keluarga Matsumoto dihabisi karena menculik anak-anak keluarga Schultz, Yahiko sering merasa dirinya beruntung. Saat itu, keluarga Matsumoto akan membunuh kakaknya beradik keluarga Schultz, lalu akan menyalahkan keluarga Ito. Jika bukan karena Charlie, keluarga Ito akan hancur. Ditambah lagi, Charlie juga menyelamatkan Nanako. Jadi Yahiko menganggap Charlie sangat penting. Melihat Jasmine adalah temannya, dia bersedia menjual wajah Charlie dan membantu Jasmine. Charlie di samping juga melihat poin ini. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, saya tidak menyangka setelah Yahiko terluka, emosinya banyak berubah. Dia juga membuat banyak kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan. Setelah sarapan, Jasmine, yang tidak beristirahat sepanjang malam, mengikuti Nanako ke kamar tamu keluarga Ito. Dia meminum pil obat yang diberikan Charlie dan tubuhnya dalam kondisi yang baik. Namun kelelahan mental yang disebabkan oleh ketegangan tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pil obat. Jadi, dia berbaring di tatami gaya Jepang dan tertidur setelah beberapa saat. Pada saat ini, setelah tiba-tiba dengan Charlie sebentar, Yahiko berkata dengan nada meminta maaf. Tuan Wade, saya benar-benar minta maaf. Setelah operasi amputasi, saya relatif lemah. Saya bangun terlalu pagi hari ini. Saya tidak bisa tahan lagi. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar. Jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku langsung atau pada Nanako. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, Tuan Ito, silakan. Yahiko menggenggam tangannya dengan lemah, dan berkata kepada Emi Ito, Emi, bawa aku kembali ke kamar. Emi menjawab, baik, Oni-chan. Oni-chan adalah kakak laki-laki dalam bahasa Jepang. Senioritas dan inferioritas masyarakat Jepang sangat jelas. Sehingga di depan orang luar, Emi selalu menghormati Yahiko, seperti anak perempuan pada ayahnya. Setelah itu, Emi berkata kepada Charlie dengan wajah penuh rasa bersalah. Maaf, Tuan Wade, tubuh Oni-chan rusak parah dan vitalitasnya sangat berkurang. Dokter mengatakan dia perlu lebih banyak istirahat. Mohon maafkan. Charlie mengangguk dan berkata, Nona Ito, silakan bawa Tuan Ito kembali istirahat. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya pasti akan membantu Tuan Ito mendapatkan perawatan yang baik. Saya mungkin tidak dapat membuat anggota tubuhnya yang terputus tumbuh lagi, tapi setidaknya bisa mengembalikannya ke kondisi sebelum cedera, atau bahkan lebih baik dari itu. Bab 2085. Nanako yang sedang membuat teh di sekitarnya, langsung bersemangat saat mendengar kata-kata Charlie. Dia tahu isi kata-kata Charlie. Dirinya juga mengalami cedera yang sangat serius. Dia bahkan tidak mengira dia masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kehidupan ini. Yang membuatnya takjub adalah Charlie dapat dengan cepat menghilangkan semua rasa sakitnya hanya dengan satu pil. Tidak hanya itu, kebugaran fisiknya juga mengalami perubahan dan peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Ito Nanako percaya bahwa selama Charlie mau, dia pasti bisa mengembalikan tubuh ayahnya ke keadaan semula. Tentu saja Nanako tahu betul Charlie pasti tidak akan bisa meregenerasi anggota tubuh ayahnya yang terputus. Tapi setidaknya dia bisa memulihkan kondisi fisik ayahnya. Kalau begitu, selain kehilangan kedua kaki, setidaknya ayahnya dalam kondisi sehat. Alih-alih sehat sekarang seluruh tubuhnya sakit, sangat kuyu dan tertekan. Jadi, dia segera meletakkan set teh di tangannya, bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Charlie. Dan berkata dengan penuh terima kasih, Charlie-kun, terima kasih banyak. Yahiko juga tahu kemampuan Charlie. Dia sudah mencoba segala cara untuk menemukan semua ahli di Jepang. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan solusi untuk cedera putrinya. Dia bahkan berpikir bahwa putrinya tidak akan bisa lepas dari kursi roda selama sisa hidupnya. Dia juga sudah membayangkan bahwa di bawah pengaruh cedera semacam itu, kondisi fisik Nanako mungkin semakin buruk. Tetapi tidak disangkanya, Charlie dapat membantu putrinya normal kembali.
Bukan hanya kembali normal, tetapi langkah besar ke depan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Charlie adalah orang dengan kemampuan dan kekuatan supernatural yang hebat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan membungkukkan tangannya. Tuan Wade, Anda bersedia merawat saya. Itu adalah berkah besar bagi saya. Kebaikan besar dan keindahan besar Anda tidak akan pernah saya lupakan. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, Tuan Ito tidak harus begitu sopan. Saya selalu bertindak seperti ini. Jika Anda menghormati saya akan menghormati Anda juga. Seperti yang dikatakan Charlie, dia selalu bisa membedakan mana kebaikan dan kebencian. Bukan hanya membalas dendam, dia juga harus membalas kebaikan. Misalnya, Nyonya Louise di panti jompo. Dia telah membesarkan dirinya sejak masa kecilnya. Bahkan jika dia adalah bawahan Stephen Thompson, dia masih berterima kasih padanya dan bahkan rela melakukan apa saja untuknya. Contoh lainnya adalah Claire. Ketika dia hidup dalam kemiskinan, Claire bersedia menikah dengannya. Claire tidak mengejek dan menghina dirinya sendiri seperti yang dilakukan orang lain. Tetapi dia memperlakukan dirinya dengan hormat. Kebaikan ini tidak akan pernah melupakan Charlie. Kadang-kadang, dia bahkan tidak perlu mencapai tingkat yang disebut kebaikan. Jika seseorang memiliki niat baik yang cukup terhadapnya, dia akan membalas lebih banyak kebaikan kepada orang itu. Zeke White sadar dirinya tersesat. Charlie sudah menerima pil obat. Graham berbakti. Dan Charlie memberi keluarganya 2 pil obat. Albert setia. Charlie tidak hanya memberikan pil obat dasar paling awal, tetapi juga menyelamatkan hidupnya dengan pil peremajaan. Jasmine memperlakukan dirinya dengan baik dan selalu hormat. Jadi dia bersedia membantu mengambil alih posisi kepala keluarga dan rela datang ke Jepang dalam semalam untuk menyelamatkannya. Ini adalah kode etik Charlie. Pada saat ini, Charlie berpikir dengan sangat sederhana. Meskipun Yahiko sebelumnya agak shock, tetapi setelah dia menyelamatkan Nanako dan membantu keluarga itu melalui krisis, dia segera memperbaiki diri. Dapat dikatakan dia sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Terlebih lagi dia sangat khawatir tentang kedatangannya ke Jepang dan apa yang Jasmine alami. Charlie sangat jelas melihat ini di matanya. Karena dia sangat baik, itu sudah cukup menjadi alasan dia membantu pulih. Bab 2086. Charlie masih memiliki banyak pil peremajaan. Pil ini tidak terlalu berharga baginya, namun memiliki efek yang besar pada Yahiko. Dia bukan ahli bela diri, dan dia belum terlalu tua. Jika dia mengikis 1/10 pil peremajaan dan merendamnya dalam air untuk dia minum, itu bisa membuat tubuhnya pulih dengan cepat. Namun dia tidak segera memberikannya. Alasan utamanya adalah untuk mengontrol ritme dalam hal semacam ini. Terkadang, suasana hati yang murah kepada orang lain membutuhkan ritme. Meskipun sikap dermawan adalah hal yang baik, itu juga seperti obat. Bisa menyembuhkan sekaligus bisa membahayakan. Sama seperti saat mencerna obat, kita harus menguraikan takaran dosis yang ilmiah dan tepat. Sesuai dengan sifat obat dan kondisi pasien. Tidak baik memberi obat terlalu cepat, tapi memberi obat terlalu lambat juga tidak baik. Memberi dengan cepat akan sering membuat pihak lain meremehkan kedermawanan ini, dan dapat menyebabkan pihak lain memiliki mentalitas membenci. Sedangkan jika memberi lambat, seringkali akan membuat pihak lain kehilangan kesabaran, menguras rasa syukur, dan menggantinya dengan semacam keluhan dan ketidakpuasan. Saat ini, ritmenya tepat, tidak segera diberikan, juga tidak akan ditunda untuk waktu yang lama. Charlie akan segera memberikannya setelah dia menyelesaikan urusan Jasmine. Dengan cara ini, Yahiko bersyukur dan juga secara spontan akan membantu Jasmine. Dia dapat membantu Jasmine menemukan dalang pembunuhan dan juga dapat membantu Jasmine memfasilitasi kerjasama dengan Nippon Steel. Ini bias membantu Jasmine mengubah krisis menjadi peluang. Dengan cara ini, Jasmine dapat bertahan dari krisis tanpa risiko apapun. Juga dapat menggunakan ini untuk mengetahui siapa yang berada di balik layar, memastikan bahwa semuanya aman di masa depan. Dia bahkan bisa mendapatkan perjanjian kerja yang sama dengan persyaratan yang sangat menguntungkan. Ini yang terbaik dari kedua dunia. Yahiko, Nanako, dan Emi semuanya sangat berterima kasih kepada Charlie saat ini. Terutama Yahiko.
Matanya merah saat dia mengucapkan terima kasih. Melihat dia emosional, Charlie tersenyum. Baiklah, Tuan Ito. Istirahatlah dulu. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Saya siap mentraktir Anda. Yahiko segera berkata dengan penuh semangat. Oke, Tuan Wade. Saya sangat berterima kasih. Setelah Yahiko masuk kamar dengan dibantu oleh Emi, hanya Charlie dan Ito Nanako yang tinggal di kamar itu. Nanako berinisiatif memindahkan kursinya dan duduk dengan kaki yang disilangkan tepat di hadapan Charlie. Sambil menambahkan teh untuknya, dia bertanya dengan wajah memerah, "Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu ingin menyelidiki Kazumi Hashimoto itu? Jika diperlukan, aku bisa mengirim seorang ninja untuk menyelidiknya secara diam-diam." Charlie berpikir, mengangguk dan berkata, "Belum perlu. Aku belum siap menakut-nakuti sekarang. Untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya, selain harus menemukan dalang di balik layar, kita juga harus memiliki bukti kuat." Charlie berkata lagi, "Jika kamu memiliki ninja yang cakap dan dapat dipercaya, minta mereka menghubungi Hashimoto terlebih dahulu. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan setiap hari, di mana dia berada, dengan siapa dia berhubungan, dan apa yang dibicarakan." Nanako segera mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Charlie-kun. Ini adalah hal-hal kecil. Semua ninja bisa melakukannya. Aku akan memberi mereka perintah." Charlie berterima kasih padanya dan bertanya lagi, "Nanako, berapa banyak ninja yang kamu miliki sekarang yang dapat kamu gerakkan?" Nanako berpikir dan berkata, "Ada sekitar 15 atau 16 ninja." Charlie mengangguk dan berkata lagi, "Ngomong-ngomong, sepupu Nona Mor juga datang ke Tokyo. Namanya Reben Mor. Aku tidak tahu dia tinggal di hotel mana. Tolong minta seseorang menyelidiki keberadaannya. Setelah diketahui di hotel mana, kirim 2 ninja lagi untuk mengawasinya secara diam-diam." Nanako bertanya dengan heran, "Charlie, apakah kamu curiga dalang di balik kejadian ini adalah saudara laki-laki Nona Mor?" "Ya," Charlie berkata dengan penuh terima kasih. "Aku akan merepotkanmu membantuku mengawasinya." Bab 2087. Pada siang hari, di pegunungan Desitrik Nishitama, cuaca hari ini sangat baik. Langit cerah, matahari menggantung tinggi di langit, memancarkan kehangatan dan kecerahan ke seluruh bumi. Dengan cuaca yang baik seperti itu, visibilitasnya juga sangat baik, sehingga sangat cocok untuk melakukan pencarian dan penyelamatan. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mencari sepanjang malam dan tidak menemukan jejak Jasmine. Ini membuat seluruh Departemen Kepolisian Metropolitan merasa putus asa. Jangkauan pencarian, dengan lokasi kecelakaan di pusatnya, mula-mula menyebar hingga 5 km, lalu menyebar hingga 10 km. Namun tetap tidak menemukan apapun. Departemen Kepolisian Metropolitan memutuskan untuk memperluas area pencarian menjadi 20 km. Jika Jasmine tidak dapat ditemukan dalam radius 20 km, mereka akan mengumumkan bahwa Jasmine telah menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat Reben sangat cemas. Yang dia sekarang butuhkan adalah menemukan tubuh Jasmine sesegera mungkin. Jika dia tidak dapat memastikan kematiannya dalam sehari, dia tidak akan mendapatkan kedamaian. Kazumi juga merasa sangat cemas. Sekarang Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sangat curiga bahwa Jasmine dan rombongannya sengaja dibunuh. Sehingga mereka mulai menyelidiki dari tempat kejadian. Bawahan Kazumi memang telah menangani adegan itu dengan sangat hati-hati. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Tidak peduli seberapa hati-hati, pasti akan ada petunjuk tertinggal. Jika polisi dapat menemukan petunjuk kunci, mereka dapat mengikuti petunjuk dan mengetahui keseluruhan cerita. Jika demikian, Kazumi yang memberi perintah dan bawahannya benar-benar melakukan pembunuhan. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tuan Mor, yang jauh di Aurus Hill, khawatir tentang keberadaan Jasmine. Dia menelepon Reben beberapa kali di pagi hari untuk menanyakan kemajuan dari pihak kepolisian. Tetapi Reben tidak menyampaikan kabar baik. Ini juga membuat lelaki tua itu merasa semakin berat. Dia berharap cucunya akan selamat dan sehat. Tidak ada kabar selama berjam-jam telah menjadikannya kabar terburuk. Dia tahu bahwa semakin lama Jasmine ditemukan,
semakin kecil kemungkinan cucunya akan kembali. Jadi, dia menghubungi Charlie. Segera setelah panggilan tersambung, dia memohon dengan memohon, "Tuan Wade, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Jasmine." Mengatakan itu, lelaki tua itu tidak menahan diri. Dia benar-benar menangis. Charlie menghiburnya. "Tuan Moore, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu urusan Jasmine." Tuan Moore meratap. "Tuan Wade, Anda tidak tahu sesuatu. Reben pergi ke Jepang suatu malam. Tetapi keberadaan Jasmine belum diketahui. 3 orang yang pergi bersama Jasmine semuanya telah meninggal. Jasmine belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Bagaimana saya tidak khawatir?" Charlie awalnya mempertimbangkan apakah akan memberitahu Tuan Moore bahwa Jasmine aman. Tetapi setelah menjual, dia memutuskan harus merahasiakan ini. Entah itu Tuan Moore atau orang lain yang bertanya, dia tidak akan mengungkapkannya meski setengahnya. Jadi, dia berkata kepada Tuan Moore, "Jangan khawatir, Tuan Moore. Saya telah meminta teman-teman saya di Tokyo untuk membantu menemukan keberadaan Jasmine. Begitu ada informasi, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin." Tuan Moore berseru dan berkata, "Tuan Wade, sejujurnya, saya memiliki firasat yang sangat buruk. Kecelakaan Jasmine sepertinya adalah kecelakaan buatan. Yang lain meninggal. Tetapi Jasmine hilang. Aku merasa dia mungkin sangat sudah celaka. Atau mungkin akan celaka." Charlie berkata, "Tuan Moore, masalah ini belum ada kesimpulan akhir. Anda tidak perlu terlalu pesimis. Saya percaya Tuhan tidak akan mengabaikan orang sebaik Jasmine. Dia harus menyelamatkan dari bahaya." Tuan Moore terdiam sejenak. Dan kemudian dia memohon, "Tuan Wade, jika mungkin, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda." Bab 2088. Charlie segera berkata, "Tuan Moore, silakan katakan." Tuan Moore berkata dengan suara gemetar, "Tuan Wade, saya mohon Anda meluangkan waktu untuk pergi ke Jepang. Saya khawatir hanya Anda di dunia ini yang bisa menyelamatkannya." Charlie tidak memberitahu Tuan Moore bahwa dia sudah datang ke Jepang. Oleh karena itu, lelaki tua Moore masih berpikir bahwa dia di Aurus Hill. Tetapi karena Tuan Moore berkata demikian, dia tidak menyembunyikannya lagi, dan berkata, "Tuan Moore, saya akan jujur. Saya sudah berada di Tokyo. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Jasmine." Tuan Moore bertanya dengan terkejut dan bersemangat, "Tuan Wade, Anda sudah di Tokyo. Kapan berangkatnya?" Charlie berkata dengan jujur, "Tadi malam. Begitu mendengar Jasmine mengalami kecelakaan, saya meminta Isaac Cameron dari Shangri-La untuk menyiapkan pesawat dan terbang langsung." Tuan Moore merasa lega. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Wade, Jasmine benar-benar beruntung memiliki teman seperti Anda. Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Saya yakin Anda dapat menyelamatkan Jasmine." Tuan Moore berkata lagi, "Tuan Wade, Reben juga membawa beberapa orang ke Tokyo tadi malam. Bagaimana kalau saya meminta dia menemui Anda dan meminta dia mendengarkan perintah Anda di sana? Bagaimana menurut Anda?" Ketika Charlie mendengar ini, dia mengerutkan keningnya. Bertemu Ruben, dia tidak tertarik. Namun, ketika dia berpikir bahwa Reben adalah tersangka terbesar, Charlie merasa tidak ada salahnya untuk bertemu. Temui dia dan lihat apakah anak ini menunjukkan petunjuk saat berbicara di sana. Jadi, Charlie berkata kepada Tuan Moore, "Tuan Moore, Anda bisa meminta Reben untuk menelepon saya. Saya akan memberitahu dia waktu dan tempat pertemuan." Tuan Moore sangat bersemangat. Oke, Tuan Wade, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu Reben dan segera meminta dia menemui Anda. Dia harus mengikuti instruksi Anda di Tokyo." Charlie bersenandung dan berkata, "Oke, saya tunggu dia menghubungiku." Reben sedang khawatir di hotel saat ini. Dia pikir perjalanan ke Jepang kali ini sangat sederhana. Dia datang dan mengambil jenazah Jasmine. Dia akan langsung berdiskusi dengan keluarga bagaimana cara membawa jenazah kembali ke Aurus Hill. Lalu dia bisa kembali ke Aurus Hill untuk mempersiapkan pemakaman. Setelah pemakaman, berikan kakeknya obat saraf yang disiapkan oleh ayahnya. Kakeknya perlahan-lahan akan mengalami gejala Alzheimer.
lalu akan menggunakan kakeknya sebagai boneka. Tetapi dia tidak kecewa. Setelah merencanakan semuanya dengan hati-hati, dia langsung berhenti di langkah pertama. Dia ada di sini, tapi Jasmine hilang. Ketika dia cemas dan tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya, Tuan Mor meneleponnya. Ini adalah panggilan 80 dari Tuan Mor hari ini. Dia melihat kata kakek di telepon. Dan dia berkata, orang tua sialan. Telepon sialan. Cepat atau lambat aku akan mati karena kesal. Meski dia marah, dia masih tidak berani melakukan sedikit pun. Dia segera menerima panggilan telepon itu. Begitu panggilan terhubung, Reben segera mengubah suaranya menjadi suara hormat dan sedikit mencela diri sendiri dan sedikit sedih. Kakek, maafkan aku. Saya belum mendapatkan berita dari kepolisian Tokyo. Tapi jangan khawatir, saya akan mendesak mereka lagi. Tuan Mor bersenandung dan berkata, Reben, saya menelepon karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Reben menanggapi, kakek, jika memiliki perintah, katakan saja. Tuan Mor berkata, Tuan Wade juga telah pergi ke Tokyo. Seluruh tubuh Reben tiba-tiba meledak kaget. Dan dia berseru, apa yang kamu katakan? Bab 2089. Reben ketakutan. Saat tahu Charlie juga ada di Tokyo, dia sama sekali tidak pernah menyangka Charlie akan datang ke Tokyo. Dia tahu Jasmine dan kakeknya sangat mudah ditangani. Tetapi Charlie Wade sama sekali tidak mudah menghadapinya. Dia panik saat mendengar tentang ini. Tuan Mor di ujung telepon bertanya kepadanya, Reben, ada apa denganmu? Mengapa kamu gugup seperti itu? Reben kembali sadar. Dia menekan ketegangan di hatinya. Dan berkata, kakek, Tuan Wade, mengapa dia ada di sini? Aku tidak percaya. Apakah dia di sini untuk Jasmine? Tuan Mor bersinar dan berkata, Tuan Wade adalah orang yang baik. Jasmine dan Tuan Wade selalu memiliki hubungan yang baik. Saat mengetahui sesuatu terjadi pada Jasmine, Tuan Wade langsung berangkat ke Tokyo. Betapa Tuan Wade sangat memerhatikan Jasmine. Dengan bantuan Master Wade, kemungkinan menemukan Jasmine jauh lebih tinggi. Reben gila karena kebencian. Dia meraung dalam hati. Kamu bajingan, Charlie. Mengapa kamu di Tokyo sekarang? Kamu tidak di rumah saja menghabiskan waktu bersama istrimu. Apa yang kamu lakukan di Tokyo? Jika Tokyo tanpa kamu tidak bisa berjalan. Reben sangat memahami kemampuan Charlie. Jadi dia khawatir. Di satu sisi, dia khawatir dia akan terekspos di depan Charlie. Di sisi lain, dia khawatir Charlie benar-benar dapat menemukan Jasmine. Jika dia bisa menyelamatkan Jasmine, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, Tuan Mor melihat Reben tidak menjawab untuk waktu yang lama. Dan bertanya, Reben, apa kamu masih mendengarkan? Reben menjawab dengan cepat, aku mendengarkan, aku mendengarkan. Setelah menjawab, dia dengan cepat menyatakan sikap, kakek, saya senang Tuan Wade datang. Hatiku jauh lebih tenang, Tuan Mor berkata, ya, saat mendengar Tuan Wade berkata dia telah tiba di Tokyo, hati saya menjadi lebih tenang. Saya percaya dengan Tuan Wade di sini. Jasmine dapat mengubah nasib buruknya menjadi keberuntungan. Reben berujar, kakek, kamu benar. Saya juga berpikir dengan Tuan Wade di sini. Jasmine akan aman dan sehat. Tuan Mor tertawa jarang dan berkata, Reben, setelah menutup telepon nanti, segera hubungi Tuan Wade dan temui Tuan Wade. Kamu harus mendengarkan semua instruksi Tuan Wade selama di Tokyo. Kamu mengerti? Reben menjawab tanpa ragu. Kakek, jangan khawatir. Saya akan mengikuti petunjuk Tuan Wade. Tuan Mor berkata dengan puas. Bagus kamu menyadarinya. Segera hubungi Tuan Wade. Reben menjawab. Baik kakek. Kalau begitu aku akan menutup telepon dulu. Baiklah. Reben menutup telepon lelaki tua itu. Dan seluruh tubuhnya meledak menjadi urat biru. Tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia meninju meja kopi kaca dalam satu gerakan. Tangannya tergores oleh kaca, dan ada beberapa luka berdarah. Reben sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia penuh dengan kemarahan dan kegugupan. Dia sangat membenci Charlie sampai intinya, dan berpikir dalam hati, Charlie ini terlalu berlebihan ikut campur dalam urusanku.
Apakah kamu berpikir ketika seseorang memanggilmu Master Wade, kamu bisa mengendalikan udara? Urusan keluarga Mor adalah urusan keluargaku. Kenapa kamu mencampuri urusanku? Bab 2090. Jika kamu tidak mengganggu, lelaki tua itu tidak akan mundur dan mengangkat Jasmine, seorang gadis, menjadi kepala keluarga Mor. Kalau begitu, aku ingin membunuhmu. Memikirkan hal ini, mata Reben penuh dengan kebencian, dan dia berkata dengan dingin pada dirinya sendiri, Charlie, Jasmine, kalian sebaiknya tidak membuat kesulitan atau membuat marah. Aku tidak peduli apa yang Tuan Wade lakukan. Aku pasti akan membunuhmu. Setelah itu, Reben tenang lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Charlie. Segera setelah panggilan tersambung, Reben mendengar suara Charlie di ujung telepon lain. Halo, halo. Dia segera berkata, Tuan Wade, saya Ruben. Charlie berkata, oh, Tuan Mor. Reben berkata, Tuan Wade, Anda bisa memanggil saya Reben saja. Kakek menghubungi saya dan bilang kamu ada ke Tokyo untuk urusan Jasmine. Dia meminta saya mengikuti instruksi Anda. Saya tidak tahu di mana Anda sekarang. Charlie menjawab, saya tinggal di rumah seorang teman. Reben tidak berpikir terlalu banyak, dan berkata, Tuan Wade, rumah seorang teman mungkin tidak nyaman, dan kondisinya mungkin tidak terlalu bagus. Mengapa Anda tidak menginap di hotel saja? Saya menginap di Aman Tokyo. Jika Anda tertarik, saya akan memesan kamar terbaik untuk Anda. Charlie berkata dengan ringan, tidak perlu repot-repot. Aku nyaman tinggal di rumah teman. Charlie dengan sengaja menggunakan nada pemimpinan kepada bawahannya, dan memerintah, Reben, saya ingin bertemu. Kamu bisa melaporkan kepada saya secara langsung situasi yang relevan dari Jasmine, dan penyelidikan yang sedang berlangsung dari masalah ini. Ruben 10.000 tidak bahagia di hatinya, tetapi dia masih berkata dengan sangat saleh, Oke, Master Wade. Beri saya alamatnya. Saya akan segera menemui Anda sekarang. Charlie sengaja ingin menunjukkan kekuatan Reben. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu menginap di hotel aman kan? Kamu bisa tunggu di hotel. Aku akan mengatur seseorang menjemputmu. Mereka akan menelepon saat mereka tiba. Reben masih bersikap sopan dan berkata, Tuan Wade, tidak layak bagi Anda mengirim seseorang menjemput saya. Akan lebih baik saya pergi langsung ke sana. Charlie berkata dengan dingin. Tidak perlu banyak bicara. Tunggu saja teleponnya. Setelah itu, Charlie langsung menutup telepon. Ruben di ujung telepon hampir meledak karena marah. Dia melempar telepon ke karpet dan mengomel dengan marah. Persetan. Siapa yang kamu telepon Reben? Kamu benar-benar berani memanggil namaku saat aku memintamu. Apakah kamu harus memanggilku Reben saja? Setelah dia selesai berbicara, dia meraung marah, dan kamu ingin bertemu. Mengapa kamu begitu sombong? Jika kamu punya teman di Tokyo, dan jika kamu dapat memiliki tempat tinggal untuk sementara waktu, maka bukan kamu yang sangat mengagumkan. Namun, meskipun Reben marah, dia masih melihat masalah ini dengan sangat jelas. Bahkan jika saya tidak puas dengan 10.000 orang Charlie, saya harus pergi menemuinya, mematuhi instruksinya, dan setidaknya berpura-pura sangat kooperatif di permukaan. Kalau tidak, jika dia menyadari ada yang salah denganku, aku akan tamat. Kemarahan Charlie terkenal buruk. Dia dan saudara perempuanku selalu tidak jelas. Jika kamu memberitahu dia bahwa aku membunuh saudara perempuanku, mungkin dia akan membunuhku langsung di Jepang. Aku akan mati di sini. Pada saat ini, di rumah keluarga itu, Jasmine masih beristirahat, dan Nanako masih menemani Charlie. Setelah Charlie mengakhiri panggilan dengan Reben, dia berkata kepada Nanako di sebelahnya, Nanako, aku harus merepotkanmu lagi. Nanako berkata, Charlie-kun, jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, saya ingin merepotkan kamu untuk mengirim tim menjemput teman saya di Tokyo. Iring-iringan mobil harus terlihat bagus. Semakin besar, semakin baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.